Ya, ulak karang, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmatak wansur alaina rahmatak wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Mulai yang membaca pengantar kan tadi memuji, salawat, sudah itu berdoa. Paham, kanlah paham dalam bahasa Arab tadi. Paham bahasanya, susunannya, paham ya dan suan-suo ya, dan suan-suo. Cuma kombo lambe-lambe ya. Nah, itu lanjutkan ayat yang keberapa ini? 51. Hah? 51 ya? Nah, ya. Ya, 51 ini. Bentar. Lupa kasih apa. Ayat 51 ya. Ayat 51. Jadi seluruh ayat berapa? 86. Ya, 286. Sekarang sudah 51. Jadi dikunyah-kunyah terus. Kata Rasulullah apa? Siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka nanti diberi dia mahkota, berarti keistimewaan di surga. Berarti kan dia masuk surga dikasih keistimewaan. Nah, membaca surat Al-Baqarah itu, pokoknya membaca surat Al-Baqarah. Jadi di situ nanti orang mungkin ada berselisih, apakah tamat bacanya atau tidak. Ya terserah. Yang penting dibaca, paham, terus diapakan lagi? Ya, diamalkan. Ya, kalau sifatnya berbentuk suruhan, dihindarkan kalau sifatnya larangan. Nah, atau jadi ibarat. Nah, sekarang 51. Mari kita baca dulu bertaus yang merah-merah ini aja. Lihat Quran kalau nggak nampak dari sini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz, apa bacanya? Wa iz. Sebentar di apa ini di Al-Baqarah 51 karena ini ada apa penjelasannya agak beda sedikit, cuma hanya untuk menambah ilmu 51 ya. 51 ini. Ya sama. Wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan summat takhastumul ijla mim ba'dihi wa antum zalimun. Sudah is yang keberapa ini sesudah ya Bani Israel? Yang kedua. Yang kedua. Pertama ini. Wa is mana? Ketiga enggak? Yang ketiga, Pak. Sudah ketiga. Sudah ketiga. Ini yang pertamanya. Mana itu? Di mana terus lagi sedikit. Ini satu. Ya. Ini kan? Ya. Wa is najaina. Wa is najaina. Ini dia. Satu. Sesudah Bani Israel ini. Ini kan ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Uskuru. Terus diungkaplah satu persatu. Pertama, is najaina. Yang kedua, Wa'id qarakna. is farakna. Mana itu tadi? Is farakna. Yang ketiga, wa'id wa'ad. Wa is wa'adna. Ini dia. Kan? Banyak is-isnya.
Jadi maksudnya supaya kita dapat mahkota, ini kan orang Bani Israel. Kalau Pak Bets, Ambo, Sadonyo, Jamaah Dulak Karang, apa yang perlu kita is-iskan lagi? Diri awak lah. Itu. Awak lah. Itu. Bila ingatlah waktu dulu terlunta-lunta di padang. Nah, Pak Tommy? Ya. Cie. Kalau Pak Bet, apalah Pak Bet? Ingatlah dulu. Ingat. Sorang-sorang lah. Ibu Sabrina, bawa ibu-ibu nan di Masjid Ulak Karang, ingatlah dulu. Ingatlah dulu. Ingatlah dulu. Itu. Jadi kalaulah diingatlah dulu, kalau berupa nikmatnya, terasa dia awak masih kurang mensyukuri. Kalau berupa ujiannya, maksud itu mungkin ada awak terledor macam-macam minta ampun. Itu maksudnya. Jadi membaca Al-Quran itu mengko jadi podomannya, ya bapak-bapak, ibu-ibu, maka jadi podoman dia setelah kita baca ayat ini kan kisah aslinya orang Bani Israel. Apa kajinya tuh Pak Bet? Apa namanya? Sungguh pun kawin dan dibantu. Ambo apanya pepatah mama rumah ambo semua bacanya. Sungguh pun kawin dan dibantu. Ikan di laut yang diadang. Ikan dan laut dan diadang. Kalau orang tak paham, mencari membuat panci yang kenek itu, membuat panci yang itu, mungkin orang heran mengatu maknya. Awak masa-masa kawin kuah memperlukan. Mungkin penganak orang, lah kerja orang pukul. Padahal sungguh pun kawin itu dibantu-bantunya, nan tembaknya nyo kama nangko ikan di laut. Jadi sungguh pun surat Al-Baqarah cerita Bani Israel nan nak baca-baca, batu Pak Israel sebenarnya. Nan isinya apa? Awak lah. Ya, merenung lah Bapak. Jadi awak lah, begitu cara. Jadi dibaca surat Bani Israel ala barakali isnya. Is pertama ketika ambo dalam kandungan amak ambo. Mungkin itu. Ketika ambo kadilahian, ambo mendengar-dengar ambo itu. Ketika ambo mulai sekolah, ketika ambo mulai kerja, ketika ambo jadi marpulai, ketika ambo jadi anak daru, ketika. Jadi banyak ketikanya. Jadi awak itu untuk ikan di laut diadang. Kalau orang Bani Israel, kok nggak paham itu. Berarti nya tidak mensyukuri nikmat, itu saja sih. Jadi zarab nemu baru di belakangnya itu adanya. Itu ada cara menulis wow ko dipanjangkan, ada alif. Kalau di laptop nampak ada belum pandai lah membuat menenggek wow di atas alif. Jadi wa'adna. Wa'adna bentuk apa tuh? Bentuknya dulu. Bentuk kata kerjakah, bentuk kata bendakah, bentuk huruf. Fi'lun. Fi'il. Ya, fi'il. Ya namanya fi'il madi ya. Wa'adna. Fi'il madi. Ya itu bacaannya panjang ya. Wa iz wa'adna fi'il madi ya. Ingat kalau sudah ada fi'il mesti dicari siapa pelakunya, siapa fa'il. Nahnu. Atau yang ada di situ. Kemudian di belakangnya apa lagi? Musa. Musa. Maf'ul bi. Ya, maf'ul bih. Sebenarnya Musa ya, tapi Musa. Jadi kok sama Huda. Ada istilahnya kok. Ambo pun lupa namanya kok. Seperti dunia. Kan sama tuh Musa, Huda. Jadi pakai apanya? Pakai ya. Sebenarnya antah asli Arab tah dari yang dari bahasa Matu. Ya. Jadi itu ya. Wa iswa'atna Musa. Ingat, sadarilah wahai Bani Israel. Wa'ad. Apa arti wa'adna dibuat terjemahnya Bu di situ? Wa'adna. Menjanjikan kami. Menjanjikan. Jadi menjanjikan sebenarnya kalau merujuk awak ke ilmu bahasa, kalaulah pakai alif di tengah, pakai ditambah, misalnya seperti
Qatala. Qatala kan artinya membunuh. Membunuh. Qaf, ta, lam. Qatala. Tapi kalau dikasih nanti alif di antara qaf dengan ta, qatala. Apa artinya jadinya? Telah berhasil. Hah? Telah berhasil. Oh, enggak. Kalau berhasil itu alif sama ta. Ini enggak. Misalnya seperti ini. Ba'ada, kan jauh. Ba'indal. Ba'ada. Tapi kalau dikasih alif dia, ba'ada. Menjauhkan. Saling. Saling. Menjauhkan. Saling. Jadi antara dua itu. Antara kedua belah pihak. Jadi enggak satu mainnya. Nah, sekarang ini sama seperti dalam Al-Quran itu, khada'a. Bukan khada'a ya, tapi khada'a. Saling menipu. Kalau ini pun begitu, saling menjanjikan kami. Kaminya Allah. Kenapa bukan menjanjikan kami sebenarnya, yang saling kami sudah buat perjanjian. Apa itu apa? Kenapa dibuat seperti ini pakai alif dia? Pakai saling. Jadi begini. Sebenarnya apa ya, waktu kita pun dulu ada juga misalnya waktu dalam surat Al-A'raf itu. Ya, alastu bi rabbikum, kan berjanji. Jadi ini Musa ini kan dia sebelum diangkat kan waktu dia apa itu berjalan di padang pasir, kan nampak apa api atau berbentuk cahaya, kan tunggu katanya kepada istrinya, kalian tunggu sini, aku mungkin ada menemukan sesuatu di sana. Nah kan waktu itu ada apa itu saling berjanji, jadi itu makanya dipakai seperti ini. Jadi Musa bersedia menerima, Allah menyampaikan, jadi saling itu maka dua. Gitu ya. Kalau terjemahan apa tadi dibuatnya, Bu? Menjanjikan. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan. Kan menjanjikan. Jadi kalau menjanjikan kan berarti satu pihak. Sebelah. Ya. Satu arah. Jadi kalau menurut bahasa, misalnya kalau sabaka sin bako. Sabaka itu artinya telah dahulu. Tapi kalau sabako, apa artinya jadinya? Saling dahulu mendahului. Ya. Olahraga. Saling mendahului. Namanya apa itu? Musabaqah. Berlomba. Berlomba. Gitu jadinya, berlomba. Jadi gitu ya. Jadi saling kami menjanjikan kepada Musa. Musa waktu itu juga. Itu maka di sini untuk almarhum Nawawi menggambarkan begini. Apa bacaannya di sini? Coba kita kenapa enggak langsung isi dari ayat saya sampaikan? Karena tujuan bahasa kita hari Minggu besok adalah tetap bagaimana supaya bisa kita nanti berdiri sendiri membaca Al-Quran, membaca tafsir dalam bahasa Arab. Kalau inti-intinya saja langsung isi ceramah salah ya, itu ceramah salah. Awak enggak, supaya jangan ibu jangan lamona ditatah. Ya. Ia memang ditatah sekali-sekali, salah datang sekali setahun besok kalau lagi awak kalau maksudnya dulu lah ditatah di guru awak, paling-paling awak ingin aku lah kecil guru kuah, itu lain mana dan susah-susah. Ya, jadi apa bacaannya sampai sini coba? Quri'a. Jangan. Biasa-biasa saja. Qara'a. Umar. Qara'a Abu. Ini Abu ini kita belum belajar isim yang 5, ini marfu ini. Kalau marfu'nya pakai waw dia. Karena menjadi fa'il itu kan mesti marfu. Ya. Jadi qara'a Abu. Abu. Kalau dia mansub aba. Kalau mansubnya aba. Kalau dia sedang dijarkan abi. 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 Ya. Jadi
Qara'a Abu Umar. Ini yang ragu saya kadang-kadang istilahnya. Kan ada waw tertenggek ketek itu. Itu bukan waw atap itu. Yang waw atap ini. Ini. Ini waw atap. Kalau ini, itu yang saya lupa, membedakan anak Umar bin Khattab kah dengan pakai waw, berarti Umar bin Khattab kah atau selain Umar. Pokoknya nama Umar ini banyak, karena dia banyak, maka dikasih waw. Coba nanti buka YouTube, apa bedanya Umar pakai waw sama tidak. Bahasa Indonesia pun nggak apa-apa, buka nanti. Kata Umar dalam bahasa Arab ada pakai waw di belakangnya, ada tidak. Nanti diterangkan orang itu. Ya, cuma saya lupa meletakkannya, entah yang pakai waw yang menunjukkan Umar bin Khattab, atau yang nanti kalau tidak pakai waw tidak Umar bin Khattab, atau sebaliknya. Ya. Awak mulanya anggap enteng kok dan apa waw kok. Rupanya kalau mau uraikan sanad hadis itu tuh. Jadi saya masih ingat ilmu uraian sanad itu. Kalau dia nanti Umar pakai ini, entah Umar bin Khattab, meletakkannya saya sudah lupa, entah Umar selain Umar bin Khattab. Jadi aturannya kan Abu Umari, tapi Umaru dipakai karena dipaksa oleh waw. Jadi telah membaca Abu Umar, baru ini waw atap. Wa Ya'qub. Apa bacaannya lagi? Ya. Wa Ya'qub. Ya, apanya? Kasih barisnya, jangan dimatikan. Yaqubu. Ya, wa Ya'qubu. Ya'qubu. Ya. Kenapa Ya'qubu? Dan diatasnya pada Umaru. Karena disambungkan kepada Abu, Pak. Abu. Kalau ini kan mestinya ya bolehlah, tapi ini aslinya ini ke sini. Jadi telah membaca Abu Umar, terus dan Ya'qub. Jadi Abu Umar dan Ya'qub, berarti kalau nggak ada pakai waw kan begini. Telah membaca Abu Ya'qub dan telah membaca pula Ya'qub. Kedua-duanya membaca bagaimana? Bagaimana membaca sampai sini? Silakan, berlomba. Bigairi alfi. Ya langsung aja alpin. Yang melarangnya kan nggak ada tanwin. Bi ghairi alpin. Jadi dengan tidak pakai alif. Paham maksudnya itu? Berarti orang ini apa ini? Apa namanya? Imam kiraat. Berarti ini ya mungkin Umar apa ini? Abu Umar ini ya entah Umar bin Khattab, pokoknya imam kiraat ini. Ya'qub gitu juga. Jadi Abu Umar dan Ya'qub membacanya tanpa alif. Jadi nggak ada sini. Bagaimana? Jadi kalau gitu bagaimana dia membaca? Wa'atna. Ya, langsung aja. Wa iswa'atna. Jadi di tidak ada tekanan wa iswa'atna. Nggak ada begitu. Jadi wa iswa'atna. Tapi di Utsmani, yang kita baca Qur'annya pakai ini. Utsmani. Tapi kalau nanti Abu Umar dengan Ya'qub tanpa alif. Ya. Sedikit saya sampaikan, mana yang betul Pak? Jangan cari yang betul. Yang dicari begini, kalau masih ada sudah pandai bahasa Arab nanti, belajarlah ilmu sanad nanti, berarti ini ada dasar hadisnya. Kalau nanti sudah nampak hadis, baru ditakhrij. Setelah ditakhrij nampak mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang tidak bagus ya maksudnya. Jadi ada ilmu kita. Jadi karena itu yang saya sebutkan tadi, hari ini kamu harus lebih baik daripada hari kemarin. Jadi bukan tujuannya yang remeh-temeh ini, yang tujuannya ilmu, sehingga nanti akhirat sudah lebih baik dari dunia. Walal akhiratu atau
akhirat itu lebih baik daripada dunia. Karena dunia hanya 1% aja. Nikmat yang kita terima ini pendek-pendek aja nih. Datang kawan dipadukannya. Jadi benar-benarlah sehingga nanti dapat 100%. Enggak juga percaya, lihat mana sekaya-kaya orang mati, segagah-gagah orang gaek. Enggak ya percaya tuh. Kata orang kan itu akhirnya memang lama itu tak tutup pengadaan. Ya, tapi enggak perlu pula kita marah sama dia. Apa boleh buat, kasihan ya. Itu makanya enggak pernah menemukan ketentraman batin. Dia coba mengharungi dunia dengan sendirinya. Ayatnya itu ar-ra'ahu stagna, menganggap dirinya sudah cukup. Selesai S3, STAMP, S5 dan sebagainya, itulah hebat. Rupo kandas. Sampai mengambil kesimpulan. Nah, jadi itu ya. Terus apa lagi di sini? Sampai sini bagaimana bacanya? Ayo. Wa fi hadhihi surati. Wa fi hadhihi surati. Tapi kok nampaknya mau apa saya menongol gitu saja. Kalau diterjemahkan apa ini? Di dalam surat Dan ini. Ya, dan dalam atau pada ini surat. Ini surat. Ini kan dijarkan sebenarnya haji dijarkan oleh fi. Yang as-surah ini senyawa dengan ini. Nah, berarti badalnya juga andai kata tidak ada ini sama juga wafis surati. Jadi wafi haji surah pada surat ini. Pada surat ini maksudnya Iko gaya Pak Nawawi menulis tuh mengarang. Al-Baqarah 51 ini. Ya gitu. Jadi di dalam surat seperti ini Abu Umar dan Yakub berarti Pak Nawawi itu sudah melihat tulisan orang ini, mushafnya, atau waktu dia membaca dibacanya kisahnya. Berarti orang kedua yang dua ini tidak pakai alif dia baca. Terus apa lagi? Sampai sini coba. Apa lagi? Wafil A'rab. Maksudnya apa ini? Dan dalam surat Al-A'raf. Ya, di dalam surat Arab. Coba nanti lihat dalam surat Arab ada enggak? Jadi dalam yang 3 tempat maksudnya ini pertama Al-Baqarah, yang kedua Al-Arab. Terus ini lagi apa? Toha. Ya, Toha. Jangan dibaca Tohi, mestinya Tohi kan? Ya. Tapi itu sudah begitu namanya. Ya, misalnya namanya begitu. Jadi kalau dipanjangkan seperti ini, wa fi hazihi surah, wa fi hazihi surah Al-A'raf, wa fi hazihi surah Toha. Jadi dalam surat Al-A'raf, dalam Al-Baqarah, dalam Toha. Jadi siapa membaca tanpa alif? Abu Umar dan Yakub. Lalu apakah enggak tahu Rasulullah? Bagaimana? Saya sampaikan. Jadi dulu sepulang dari perang Badar, jadi para hupas itu kan dia membaca berbeda-beda. Malah ada kambang bacaan itu sampai 30 model. Macam rumah bacanya itu. Karena sampai banyak berselisih. Maka datanglah kepada Rasulullah. Begitu riwayatnya sudah itu baru mana yang sebenarnya dibenar. Jadi hanya yang dibenarkan waktu itu 14. Itu yang dikenal dengan qiraat sab'ah. Qiraat yang 7. Maka saya bilang kalau qiraat 7, saya tanya ke mahasiswa waktu itu. Misalnya yang satu baca wadduha, yang satu wadduha, yang satu wadduhu. Mana lagi bilang? Iya betul caranya. Oh, iya Pak Nyai, enggak begitu maksudnya dong. Imam tuh ada misalnya bacaan tuh gayanya 2 dan diakuinya. Nanti yang 14 yang 7 membaca gaya gini, yang 7 gini gitu aja. Bukan ke-7 imamnya berbeda bacaan ke-7, enggak begitu. Pokoknya nanti belajar apalagi ulumul Quran. Awak kalau pensiun dari ulumul Quran kok. Pensiun dalam definitif ya, dalam definitif ya. Tapi ke dalam apa kan enggak pensiun. Itu senangnya, Wak. Jadi itu mangkut tarasu dan bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa ilmu yang sampai menghembuskan napas terakhir waktu tidur, waktu manapun, dia wahyu Al-Quran ini. Paham kita.
waktu sedang baca itu. Ya, belum terlambat Pak. Kalau 80 mau mulai gaek baru tuh. Iko 60 baru main. Ya, jadi habis. Coba baca sampai di sini. Coba giliran. Coba Ibu Sabrina baca mulai dari sini sampai ke sini. Silakan. Wah, Tadi kan ada sini qiraat. Tadi ini sama kan? Oh ya. Wa qira'a. Qara'al. Wa qira'al. Baku. Ya. Bakuna. Wa qara'al bakuna. Bakuna. Bil alfi. Bil alifi. Bil alifi. Fil. Mawa. Ya. Ya, di tengah-tengah mau bantu-bantu cara membacanya dan perlu di akhirnya. Fil mawa Mawa ya, fil mawa diis. Mawa diis salasah. Kok jangan matian. Kata benda nak do mati dah. Ya, salasah. Coba Pak Irsal ya, Pak Irsal. Silakan Pak Irsal, ulang Pak Irsal. Qara'al bakuna bil alifi fil mawdi'il Fil salasati. Fil mawadi'is Salasati. Coba Pak Tommy lah, Pak Tommy. Beko ibu-ibu ulak karang. Ibu Didi lah hadir. Halo. Bakuna. Coba kalau Pak Tommy apa Pak Tommy? Wa qara'al bakuna bil alifi bil alifi fil mawadi'is salasati. Hadir Ibu Didi? Dati Pak pulang kampung. Ya. Enggak bado. Pokoknya kini baraja murah saja. Coba Pak Bet, silakan Pak Bet. Agak kades dek lambe-lambe. Wa qara'al bakuna bil alifi bil mawadi'is salasati. Itulah keluar buaya jauh tu mah. Allahumma amin. Coba Ibu Didi, coba. Belum sampai lagi baru mau tengok Pak. Oh ya, belum sampai lagi. Nopal Pak? Enggak ada. Mas Haji ya. Saya ibu-ibu, bapak-bapak dan Mas Haji. Lulai. Ibu N. Ibu N. Ya, Ibu N ada. Wa qara'al bakuna bil alifi fil mawadi'is salasat. Itunya. Coba diterjemahkan. Apa tafsiran dari Nawawi ko? Mulai dari Qira'ah. Coba Pak Irsal, Telah menurut teks ya, Dan telah membaca Abu Umar dan Yakub. Oh, dari mulai awal itu ya Pak? Iya, terus sampai sini. Dan telah membaca Abu Umar dan Yakub dengan tanpa alif. Iya. Dan pada ayat ini, wahadi surah, pada surat ini. Pada ini surat. Itu dulu pada ini surat. Ini surat. Dan pada surat Al-A'raf dan surat Taha. Dan telah membaca
Baku, Umat. lai tahu kena baku. Kalau baku, bako tuh bahasa Minang. Kalau menghidangkan air, baki. Kekal. Hah? Jadi baku apa artinya? Tetap. Jadi bahasa baku, ya itu sama tuh. Hmm. Jadi telah baku arti yang tinggal. Baki itu kan tinggal. Jadi membaca yang tinggal yang maksudnya selain yang berdua ini, Abu Umar dan Yakub. Bil alifi. Jadi al-bakuna ini pengertiannya imam Selain. kiraat yang lain. Gitu ya. Ya, Pak. Ya, imam kiraat yang lain. Itu makanya kalau belajar kita siapa-siapa sih imam kiraat yang populer, yang imam kiraat yang dikatakan imam kiraat 7 itu. Ibu Didi dulu ada membagi-bagi buku itu nak boleh tekan Bu? Buku Jawa ya, Pak? Enggak buku Jawa dong. Ulumul Quran. Oh, ada. Ada. Coba saya lihat imam kiraat beko. Ya sambil duduk-duduk minum teh kopi. Ada ulumul Quran, sia-sia imam kiraat yang populer. Berarti ini maksudnya yang baku. Isai. Ya. Ya betul lah dan saya lihat. Jadi itu maksud. Jadi ngerti awak membaca ko. Ya. Jadi orang-orang ko, Pak, Ibu, berarti kan orang ilmuwan ko. Kalau jadi itu mangko sampai ada hadis Rasulullah, ada orang abid namanya, ada orang alim. Orang abid apa artinya? Rajin beribadah. Ya, rajin beribadah tapi tidak rajin menuntut ilmu. Kalau orang alim, dia beribadah ya juga enggak ada itu apa tuh lagi diingatkan tuh. Tapi lagi jangan orang ilmu dia sudah dikasih wanti-wanti, mesti diajarkan, mesti diamalkan, mesti ikhlas. Bukan kebalikannya tuh Pak Bet. Itu mangko enggak, itu caranya itu mangkonya enggak main-main doang. Kalau orang-orang yang enggak mau abid-abid tuh carilah besok konyol. Iya. Itu, tapi jangan dituduh apa konyol berangnya kawak. Enggak kan dikatakan Rasulullah, orang alim dengan orang abid sama seperti saya dengan kamu. Betul kata Rasulullah. Ini Rasul. Betul. Jadi kalau begitu baca rohnya mesti belajar. Itu mangko bekican tadi kun aliman. Allah sebut itu. Au muta'alliman. Au sami'an. Wala takur rabi'an. Itu satu ungkapan. Anan kedua itu kun aliman, muta'alliman, sami'an, au habban. Ada keinginan. Kalau nan kelima pun ada wala takur khamisan. Kalau itu pun tidak ada lah, hari bertambah, bulan bertambah, tahun bertambah, konyol, mati. Itu ya, jadi mesti begitu caranya. Wajib menuntut ilmu, tapi ya berjenjang. Ini dia. Jadi sudah ngerti kita. Jadi sampai di sini aja kan. Wa izwa'atna Musa. Oh, rupanya ada yang membaca wa'atna, ada yang membaca wa'atna. Apa gunanya? Ya. Ada gunanya. Gunanya adalah menambah ilmu kita. Nanti berbeda itu. Nah, apakah saling berjanji? Apa menjanjikan? Sementara terjemahnya apa, Ibu Sabrina? Kan menjanjikan. Ya, menjanjikan. Jadi kalau kenapa tidak saling berjanji dibuat? Jadi meniru terjemahan Abu Umar dan Yakub tanpa alif. Kan apa tuh? Siapa yang bisa mengkritik terjemahan? Orang kampung Ibu Didi dan jagonya dulu ada bukunya itu. Terjemahan terhadap kritik terjemahan terhadap Al-Qur'an. Ada bukunya. Karena dia ahli bahasa. Ya, jadi itu makanya Bapak-bapak, Ibu, mari kita terus belajar. Saya bukan mengatakan Bapak tidak rajin belajar, ini buktinya kan sudah ada. Jadi saya pun begitu dengan mengajarkan ini,
saya tidak merasa ada kesalahan, maksudnya tidak berdosa, kemudian mudah-mudahan tidak berdosa, kemudian ilmu pun bertambah. Itu hebatnya. Kalau dengan bapak ibu menyita saya, maksudnya tolong Pak kami ajar, berarti untuk menambah ilmu ambo. Bertambahlah ilmu. Jadi ilmuku diajarkan bukan habis, bertambah. Jadi ini jadi telah membaca para imam yang tinggal dengan alif. Di mana dibacanya? Kalau ini bentuk jamak taksir ini. Apa bentuk apanya? Berbentuk tunggalnya. Misalnya kalau fi'il madinya ada ini, wada'a. Wada'a itu arti meletakkan, kalau perempuan wada'at melahirkan. Sama waladat. Tapi ini wada'at meletakkan. Jadi kalau dibuat kalau maudhu judul tempat. Kalau maudhu satu judul, satu lokasi, maudhu'ani dua, mawadi banyak. Ini jamak taksir. Jamak taksir berakal atau tidak berakal ini? Tidak. Ya, tidak berakal. Lalu yang di belakang pakai alif lam, ini pakai alif lam. Ini tadi ada pi ke bawah barisnya. Ini ke bawah pula barisnya. Ini jadi apa? Nilai. Iya, langsung. Maf'ul bih. Naat. Ya naat. Jadi sifat sama pakai alif lam. Nawadri'i lati. Naat. Jadi sifat kan sama pakai alif lam. Jadi ini tempat-tempat. Coba terjemahkan. Telah membaca imam-imam qiraat yang lain atau yang tinggal selain dari Abu Umar dan Yakub dengan alif. Ini dia. Di mana dibacanya? Di mawadi'is salisah. Pada apa arti mawadi? Pada tempat 13 ya, pada tempat-tempat yang tiga. Tempat. Iya, pada judul-judul yang tiga, pada lapangan-lapangan yang tiga. Mana itu? Di Al-Baqarah. Oh ya, di Araf. Nanti kalau Bapak kita baca surat Al-Araf, coba tandain nanti. Kalau ada ini, wa'atna. Berarti kiraat yang tinggal. Kalau ingin tahu siapa kiraat-kiraat selain yang populer, yang diantara yang populer itu, bacalah Ulumul Quran. Dan di Bali Bu Didi dulu tuh. Pokoknya kalau orang beraja aku sanang di. Tapi orang enggak mau beraja aku orang malih ini. Ayo. Kalah lah. Kalau raja waleh. Nyo, makuam begitu ke kawan-kawan. Kalau lah mau buka HP ku lah beraja aku. Rupanya enggak untuk apanya, untuk hiburannya. Cari-cari informasi. Kalau beraja masih tungkinnya. Ya. Jadi ini dah. Sampai sini ya. Jadi ingatlah ketika saling menjanjikan kami kepada Musa. Musa berjanji, aku berjanji, saling dia. Kan misak. Ke seluruh nabi itu memegang janji yang kokoh. Terus apa? Datang Imam Nawawi, bukan Imam, Pak Nawawi Atara, ya Al-Banteni, dibuatnya seperti ini. Dia sudah berlanglang buana di bahasanya buku orang ini. Orang ini rupanya menulis Al-Quran yang berdua ini tanpa alif. Tapi imam-imam yang lain, dia pakai alif membacanya. Adapun ini dibenarkan oleh Rasulullah. Makanya waktu itu ada orang berselisih, pulang dari Badar itu berbaca, akhirnya sudah diterapkan saling mengadu. Baru coba baca kata Rasulullah. Baca. Benar kata Rasulullah. Baca sini. Bacanya benar katanya. Jadi akhirnya yang benar, yang diakui benar bacaan itu adalah 14 kalau nggak salah saya. Coba lihat nanti Ulumul Quran lagi. Tapi walaupun begitu nanti kalau orang ada bertahan begini-begini silakan. Nggak perlu bertengkar pula kita di bidang itu. Ya. Berarti dia mau pembaca juga. Terus di sini apa bacaannya ini lagi? Arba'ina lailatan. Iya, arba'ina lailatan. Arba'ina. Arba'ina ini
Kalau arba'un 40. Kalau arba'ina berarti dia ini dalam keadaan mansub ini. Jadi maf'ul juga. Maf'ul bih. Ya, kalau lailatan menerangkan apanya ini inti dari yang 40. Apanya yang 40? Malamnya. 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 Berarti apa itu namanya? Naat. Tamyiz. Tamyiz. Yes. Siapa dan membuat tamyiz? Siapa itu? Pandai dia. Sabrina. Sabrina nih. Oh, lah tinggal Pak Betnya. Enggak lah. Harus banyak minum air putih Pak Bet, dipaluri panganalai. Bertarikah lu. Yo, tergantung ketulusan nampaknya ya. Jadi berapa? 40 malam. Lailatan. 40 malam. Jadi kami sudah saling berjanji atau telah menjanjikan kami kepada Malam seluruhnya. Nah, enggak baik itu loh. Jadi jawabnya begini, sudah ada. Kalau malam itu kan berarti jiwa lebih tenang. Oh, lebih itu ya, lebih nyaman. Iya, kalau siang mencari. Banyak. Kan ada ayat, siang untuk mencari bekerja, malam untuk istirahat. Ya lah, ada makanya bekerjaan ke Pak almarhum Mansur Malik dulu. Kami tanya waktu kuliah S2 tafsir kok. Bisa nggak mengerti Al-Quran kalau nggak belajar tafsir? Mau jawab, bisa. Tapi syaratnya mesti mengerti semua isi Al-Quran itu. Ya kan ada ayat menerangkan ayat. Nah, kata beliau, kurang bisa ya mungkin silakan, tapi ambo bisa, ambo pahaminya. Tapi ya dibaca ayat seluruhnya, mengerti awak. Ya kan ada penjelasannya. Itu makanya kenapa ada sholat malam. Karena kalau malam itu, apa yang kita ungkapkan kita sadar. Cuma kalau orang tidak mengerti bahasa Arab, disadar-sadarkannya itu. Disadar-sadarkannya pengananya, cakap-cakap. Jadi awak sebenarnya kan mengajari diri awak. Ya, baru mempelajari diri. Konan mulai heboh orang. Diriku bersatu dengan Tuhan atau